Halo, kembali lagi di buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat bagian 7. Emosi dinilai terlalu tinggi. Emosi berkembang untuk satu tujuan spesifik, membuat kita hidup dan membuatnya sedikit lebih baik. Itu saja. Emosi adalah mekanisme umpan balik yang mengatakan kepada kita apakah sesuatu itu sepertinya benar atau salah untuk kita, tidak kurang dan tidak lebih. Seperti halnya rasa sakit akibat menyentuh kompor yang panas, mengajari kita agar tidak menyentuhnya lagi. Kesedihan karena kesepian mengajari kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat kita merasa sangat kesepian lagi. Emosi hanyalah sinyal biologis yang dirasakan untuk mengarahkan kita ke perubahan yang bermanfaat. Emosi hanya sebagian dari persamaan dalam kehidupan kita, bukan seluruhnya. Hanya karena sesuatu terasa enak, tidak berarti itu baik. Hanya karena sesuatu terasa tidak enak, bukan berarti itu buruk. Emosi hanya pelang petunjuk jalan, anjuran yang disampaikan dalam diri kita, bukan perintah. Karena itu, sebaiknya kita tidak langsung mempercayai emosi kita sendiri. Malah, saya yakin kalau kita sebaiknya membiasakan diri untuk mempertanyakan emosi kita masing-masing. Banyak orang diajari untuk menekan emosi mereka demi berbagai alasan pribadi, sosial, atau budaya, terutama emosi negatif. Sedihnya, menyangkal emosi negatif berarti menolak mekanisme umpan balik yang membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah. Sebagai hasilnya, banyak individu yang tertekan berjuang menghadapi masalah mereka sepanjang hidup. Dan jika mereka tidak bisa memecahkan masalah, mereka tidak bisa bahagia. Ingat, ada alasan di balik rasa sakit. Namun, ada orang-orang yang mengenali emosi secara berlebihan. Semua hal dibenarkan hanya berdasar pada apa yang mereka rasakan. Obsesi dan perhatian yang berlebihan terhadap emosi akan menggagalkan kita karena alasan sederhana, yaitu bahwa emosi tidak kekal. Apapun yang membuat kita bahagia hari ini tidak akan membuat kita bahagia lagi esok, karena biologi kita selalu membutuhkan sesuatu yang lebih. Fiksasi terhadap kebahagiaan secara niscaya akan meminta kita untuk tiada habisnya mengejar. Tiada habisnya mengejar sesuatu yang lain. Rumah baru, hubungan baru, tambah momongan, kenaikan gaji, dan lain-lain. Tak peduli seberapa keras jerih payah yang telah kita keluarkan, kita akan bertemu pada semacam perasaan menakutkan yang serupa saat kita memulai semua ini. Tidak pernah cukup. Psikolog kadang menyebut konsep ini sebagai treatment hedonis. Idenya adalah bahwa kita selalu bekerja keras untuk mengubah situasi hidup kita. Namun sebenarnya kita tidak pernah merasa sangat berbeda. Inilah mengapa masalah kita selalu berulang dan tidak dapat dihindari. Orang yang Anda nikahi adalah orang yang dengannya Anda beradu mulut. Rumah yang Anda beli adalah rumah yang Anda perbaiki. Pekerjaan idaman yang Anda miliki adalah pekerjaan yang membuat Anda stres. Setiap hal didapat melalui sesuatu pengorbanan. Apapun yang membuat kita merasa nyaman, tak dapat disangkal, juga akan membuat kita merasa buruk. Apa yang kita dapatkan adalah apa yang kita lepaskan. Apa yang menciptakan pengalaman positif kita akan menentukan pengalaman negatif kita. Ini adalah pil pahit yang sulit ditelan. Kita menyukai ide bahwa ada beberapa kebahagiaan yang pada akhirnya dapat kita capai. Kita menyukai ide bahwa kita dapat meringankan semua penderitaan kita secara permanen. Kita menyukai ide bahwa kita dapat merasa penuh dan puas dengan hidup kita selamanya. Tapi satu hal,
kita tidak akan pernah mampu